warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua sehat ya? Nah, di sini saya mau izin mau nampilin sesuatu dulu ya. Oke, jadi saya mau share screen terlebih dahulu. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya pengen tahu nih ke teman-teman semuanya ya. Eh, Satu kata yang menggambarkan perasaan kalian eh, ketika akan menghadapi TBS ini. Ya, bisa dibantu untuk link Mentimeternya ini bisa pakai barcode atau bisa juga sebentar saya copy untuk link partisipasinya saya kasih di kolom chat. Yuk bisa join. Tegang, khawatir, hektik, panik, apalagi word cloud. Yuk, berapa nih yang hadir nih? 56 ya, paling nggak ada. Kalau ada yang sama pun nggak masalah ya. Takut P-nya sampai double 3. Excited. Trauma. Nah, trauma ini berarti udah lebih dari sekali ya. Trauma ini udah lebih dari sekali. Panik, cemas, optimis. Oke, optimis. Apapun yang terjadi kita tetap harus optimis. Semangat. Masih santai ya. Masih tanggal berapa? Tanggal 2 Mei. Ya, masih kurang lebih 2 sampai 3 minggu lagi ya. Oke, 2 kali gagal TBS. Semangat ya. Nanti bisa semoga yang ketiga berhasil. Pede aja dulu, yes, bener. Optimis paling gede, ya. Ya. Oke, kebanyakan. Nah, ini seimbang nih, takut sama optimis nih. Ya, semoga yang takut bisa segera optimis, tapi yang optimis jangan sampai jadi takut ya. Oke, kita next slide ya. Oke, terbanyak takut optimis ya, takut dan optimis down ya, yang down tinggal diupdate lagi. Yuk, ini kira-kira yang paling bagian mana yang paling susah? Kemarin kan sudah belajar deret sama Pak Randi, kemudian Pak Randi 2 kali ya deret sama aljabar aritmatika. Terus kemudian KD cukup data itu bersama Mbak Dina, ya Mbak Dina. Tetap aljabar aritmatika ya. Oke, ini kayaknya memang perlu sedikit apa namanya penyesuaian di aljabar dan aritmatika. Aljabar dan aritmatika. Sip, sip. Ya, setelahnya ada deret ya. Setelahnya ada deret. Oke. Oke, ini kita exit dulu untuk sebenarnya masih ada satu lagi tapi nanti akan kita apa namanya lanjutkan untuk di Mentimeternya. Nah, sekarang kita akan masuk ke
Materi kita yang pada malam hari ini. Di sini saya memang kasih judulnya adalah deret dan barisan bilangan, tapi nanti akan ada kita sisipkan sedikit aljabar dan aritmatika. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin ada yang belum kenal ya. Kemarin sudah dua pertemuan bersama Mas Randi, terus kemudian satu pertemuan bersama Mbak Dina. Di sini sekarang bersama saya, ini Dedi Rahmadi. Nama saya Dedi. Untuk profesi saya saat ini saya seorang dosen di Yogyakarta, tapi sekarang sedang menempuh studi doktor di UGM dengan beasiswa Indonesia Bagi PIB yang di LPDP cabang Kemenak lah kalau di apa namanya kurang lebih seperti itu. Dan saya juga merupakan alumni LPDP untuk program magister matematika, tapi masuknya sudah tahun 2016, PK-nya masih PK 2 digit. Kalau sekarang PK-nya udah 3 digit, bahkan 200 lebih ya, 200 PK 200 lebih, PK 200 lebih. Cuma PIB ini nggak ada PK-nya. Sesuai dengan yang sudah disampaikan kemarin sama Mas Randi gitu ya, penalaran kuantitatif itu kan ada 25 soal yang harus Anda selesaikan dalam waktu 40 menit. Di mana satu soal ya paling tidak ya plus minus 1,25 menit atau boleh saya bilang satu soal harus selesai dalam 1 menit. Sisanya apa? Sisanya adalah untuk me- mengulangi jawaban atau mungkin cross check apakah jawabannya benar atau sudah yakin atau belum. Kalau benar atau salah kita tergantung pada yang bikin soal. Sedikit mengulas barisan dan deret ya, barisan dan deret itu kalau di TPS LPDP sudah bukan barisan deret yang sederhana lagi, barisannya pasti sudah sangat kompleks ya. Contoh-contoh barisan kalau saya ngajar yang jenjang sekolah, kita mulai dari barisan ya, barisan-barisan kampanye atau barisan-barisan orang sukses gitu kan, termasuk juga barisan. Untuk pola yang sering muncul yang mungkin sudah agak advance itu adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya adalah hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Di mana yang dua bilangan yang di sini, dua bilangan yang di awal itu adalah nilai awal. Jadi dia pasti akan menjadi nilai awal. Asalnya dari mana, yaitu adalah yang ditentukan oleh pembuat soal. Nah, baru yang ditanyakan adalah yang ketiga ini. Yang ketiga ini dua, dua itu hasilnya dari mana, yaitu adalah satu ditambah satu. Pasti kalau Fibonacci teman-teman sudah ini ya sudah paham ya. Cuma nanti memang awalnya seperti apa memang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian ada juga pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal ini rumusnya adalah n pangkat 2 min satu ya. N pangkat 2 min satu. Sebagai contoh, satu ini adalah satu pangkat satu, maaf, duanya di atas, sorry, sorry. Bukan begini. N pangkat 2 min satu. N pangkat 2. N pangkat 2 min satu. Atau mungkin ada yang keliru ya. Pola bilangan segitiga Pascal kurang lebih seperti ini. Untuk polanya sepertinya saya ada tipu sedikit. Nah, selanjutnya setelah ada pola bilangan segitiga Pascal itu adalah pola satu larik ya. Pola satu larik itu loncatnya satu-satu. Kemudian pola dua larik dia loncatnya dua-dua. Kemudian pola selanjutnya mungkin bisa dikombinasikan dengan pola dua larik yaitu pola 3 larik.
Kemudian setelah pola bilangan dua larik nanti ada pola tiga larik dan nanti itu implementasinya ada di soal. Selain angka biasanya juga ada deret huruf ya, deret huruf nanti menyesuaikan saja kalau deret huruf gitu. Nah, kemudian kita masuk ke soal nih teman-teman nih. Ya, kita punya barisan ya, ini soal nomor satu ya. -7, -6, -2, 7, 23, bla bla bla, bla bla bla. Nah, ini kira-kira angka selanjutnya apa? Atau polanya bagaimana? Jadi nanti ketika ada soal di sini, nanti kita coba bareng-bareng. Teman-teman dulu coba mungkin sekitar 30 detik ya, nggak usah lama-lama. Udah ketahuan polanya belum? Kalau nggak, nanti teman-teman skip aja dulu gitu, kan nanti bisa lanjut ke soal berikutnya. Kalau kalau pada saat TBS asli ya, jadi nanti kasih batasan waktu buat teman-teman mikir di deret ini. Karena beberapa testimoni itu memang apa namanya ada testimoni yang mengatakan bahwa kehabisan waktu mikir di gitu. Oke, jawabannya berapa atau polanya berapa? B, Kak. B ya, 48 dan 84. Untuk polanya ini 1, 4, 9, 16. Oke, berarti selanjutnya adalah 25 dan ini adalah berapa? 36. Polanya adalah bedanya adalah kuadrat. Ya. Saya kira ini masih easy banget buat teman-teman semuanya ya. Jadi kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi kita soalnya lumayan nih 20 soalnya. Nah, biasanya soal-soal berat-berat seperti ini, besar-besar seperti ini, besar-besar seperti ini nanti kita perlu agak jangan ini ya, jangan terkecoh dengan angkanya yang besar ya. Nah, ini kira-kira berapa nih? Untuk yang nomor 2, D. Ini bedanya bareng-bareng ini bedanya -18, -36, -108, -432 berarti berapa nih? Ini ke sini kan kali 2, ini ke sini kali 3, 4 kali 2 kali 4. berarti di sini kali 5. Berarti adalah -2160. Bukan, -2160. Berarti dia jawabannya adalah yang D. Oke. Ya, ini masih easy ya buat teman-teman semuanya ya. Berarti ke apa namanya nanti tinggal eh, berpacu dengan waktu saja dan jangan sampai kalah mental ya dengan deretnya. Nanti kira-kira deretnya bentuknya seperti apa gitu kan. Kita lanjut ke nomor 3. Kita punya pola -19, 11, -14 dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dipotong saja. Jadi silakan kita clearkan di nomor terkait. Jangan sudah lompat nomor nanti kita baru dibahas. Nah, ini kira-kira polanya gimana nih? E. Oke. Untuk polanya ini bukan pola langsung, tapi polanya adalah pola loncat ya. Pola loncat, pola dua larik. Yang bisa kita identifikasi terlebih dahulu adalah di sini. Ini -3, ini -3, ini -3, ini -3. Nah, kalau yang di sini ini adalah 5, 6, 8, 11. Ini berapa nih? Ya, ini kan bedanya 1, 2, 3. Nah, di sini pasti bedanya 4. Nah, berarti di sini 15. Berarti 11 tambah 15 adalah 20. Jawabannya yang E. Oke. Di sini saya sifatnya pengayaan aja ya, karena 3 materi sudah dibahas oleh Mas Randi dan Mbak Dina kemarin. Ya, nanti kalau ada yang
Miss, teman-teman ada yang pengen ditanyain, silakan ditanyain. Nih, nomor 4, saya kira nomor 4 gampang nih, nggak usah lama-lama. Berapa? Yang tengah kosongnya ini 155, bla bla bla, bla bla bla, 130, 13, 120. B. Oke. Untuk polanya kelihatan ya, karena ini loncat, berarti ini bedanya 10, berarti ini ke sini 10, berarti ini adalah isinya 140. Karena nggak ada yang lain, berarti langsung kita ambil yang B. Gampang ya teman-teman semua, masih gampang di sini. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Ya, nomor 5. Nomor 5 nih. Nomor 5 yang kosong depannya. Nomor 5 yang kosong depannya. A. Mbak Cici ini udah A gitu ya. Polanya kelihatan ya, loncat 2. Teman-teman yang lain mungkin ada yang sudah ketemu atau masih proses bingung. Dan Mbak Cici, ada jawaban lain? Ini clue-nya adalah loncat 2, teman-teman. Oke, yang lain, apakah ada jawaban lain? Apakah sama atau ada yang belum ketemu? Saya yakin bisa ya. Ya, ini yang kelihatan itu adalah yang masih genap gitu ya. Sama genap berarti 8 ke min 4 ini dibagi dengan min 2, ini bagi dengan min 2, bagi dengan min 2, bagi dengan min 2. Berarti ke sini dia juga dibagi min 2, berarti dia adalah min 16, ya kan? Min 16 gitu kan. Berarti kan sisanya ternyata semua min 16 nih. Nah, berarti kita perlu tahu nih caranya yang lompat satunya gitu kan. 12 ke 4 dia ternyata dibagi 3. 4 ke 6 dia plus 2. Ini juga dibagi 3. Ini plus 2. Ini ternyata dibagi 3. Berarti ke sini dia pasti adalah plus 2. Plus 2. Berarti awalnya dia 10. Nah, berarti A. Oke, ini ada pertanyaan gimana caranya biar tahu langsung lompat 2. Pertama cek lompat 1. Lompat 1 gimana ini? Bisa nggak gitu kan? Kalau nggak bisa langsung kita cari lompat 2. Lompat 2 biasanya mulainya dari ganjil, suku ganjil ke suku ganjil atau suku genap ke suku genap. Nah, suku genap ke suku genap kan kelihatan nih 8 ke min 4, min 4 ke 2, 2 min 1, min 1 ke setengah. Nah, ini kan bisa kelihatan. Itu kan kelihatan. Nah, terus kemudian triknya gimana bisa cepat dapat tahu polanya. Perbanyak ini ya literasi baca soal ya, literasi baca soal. Nanti kemampuan itu akan terasa sendiri. Jam terbang lah kalau eh, cara ininya, cara orang yang pelatihan gitu ya, jam terbangnya nanti ditambah aja. Masih cukup lumayan waktunya, masih sampai 2 Mei. Nanti teman-teman bisa apa namanya, bisa dimaksimalkan ya, tapi tetap jaga kesehatan karena yang penting teman-teman sehat dulu. Gitu ya. Jangan kebanyakan begadang, insya Allah kelas-kelas kita juga nggak pernah malam. Oke.
Nomor 5 sampai nomor 5 clear atau mungkin ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan nomor 6. Nah, ini polanya tidak loncat ya, tidak loncat. Cuma kira-kira gimana nih? Tidak loncat. B, oh B, yang lain, yang lain. B, B selain Mbak Cici, mungkin. B, 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 ya. Polanya gimana nih? 8 ke min 7 diapain? Plus 1. Min 7 ke min 7 tetap, atau mungkin bisa kita bilang kali 1 gitu ya. Min 7 ke min 4 dia plus 3. Min 4 ke min 12 dia kali 3. Terus kemudian min 12 ke min 7 ternyata dia plus 5. Nah, polanya kelihatan, berarti dia adalah nanti harus kali 5. Min 7 kali 5 dia adalah B. Ya. Oke, untuk pola segitiga bakal nanti coba di akhir ya kalau waktunya masih ya. Nah, kita clearkan yang di sini dulu. Oke. Nomor 6 saya kira clear, jadi polanya tetap kalau bisa kita analisa secara nggak loncat ya berarti bisa. Cuma kita harus intuisinya harus jalan teman-teman. Plus minus kali baginya memang harus jalan. Ya, selanjutnya nomor 7. Nah, kira-kira gimana nih? Nomor 7. Nomor 7. Yuk, kira-kira ada yang sudah punya pola atau B, Mbak Cici B. Oke. B, oke. Jawaban lain ada? Muhammad Baharudin Yusuf. Ini mirip apa ya? Baharudin Yusuf Habibie ya dengan presiden kita ya dulu ya. Ya semoga nanti rezekinya nular juga ya. Rezekinya nular juga ya pada Mas Muhammad Baharudin Yusuf. Pak atau Mas ini. Nah, jangan lebih tua dari saya panggilnya Mas. Yang lain, yuk, ini polanya nggak loncat kok. Polanya nggak loncat. Polanya nggak loncat. Polanya nggak loncat. Min 3 ke min 5 itu kira-kira kita ngapain? Polanya. Polanya min 2, apa min 3 ke min 5 itu kan 2. Ini berarti 9. Terus ini berapa nih? Berapa? Min 14.
min 27 berarti berapa? 13. Kalau aku min 3 kali 2 tambah satu. Min 5 kali 2 tambah satu. Aku Ya, sih begitu. sini kali 2 plus satu kali 3 plus satu kali 2 plus satu kali 3 plus satu dan seterusnya. Nanti di sini dapatnya 400 minus 474. Jadi tetap kita tambah wawasan kita ya teman-teman ya, tambah wawasan kita mengenai polanya. Walaupun pola satu larik, dia analisanya itu kan tetap harus mendalam kan. Ya, nanti kita mesti akan terkecoh. Oh ini kok nggak bisa nih kita loncat, loncat nggak bisa, satu nggak bisa. Oh ternyata satu bisa, cuma polanya seperti ini. Nanti juga bisa loh, ini kali 2 plus satu nanti kali 2 plus satu kali 3 plus 2 kali 4 plus 3 kali 5 plus 4 dan seterusnya. Nanti berjalan semuanya itu juga bisa. Nanti suka-suka si pembuat soal kalau seperti itu. Oke, nomor 8 ya. Yuk, 8. Nggak loncat kok ini, cuma double. Ya, silakan. Ah, ya ada jawaban A, yang lain kita tunggu yang lain ya, kita tunggu yang lain. Ya meskipun apa namanya tetap pada refleksi masing-masing ya teman-teman ya. Untuk refleksi masing-masing nanti bisa dicek apa namanya. Saya udah bisa secara intuitif saya tuh udah bisa mengidentifikasi belum sih gitu kan. Kita bisa identifikasi belum sih gitu kan. Nah, oke oke sip. Polanya cukup ringan ya. Ini minus 5 minus 7 minus 10 minus 12. Lah kalau ini kan jelas banget ini. Minus 17 ini kan berarti min 2 min 3 min 2 min 3 min 2 dan terus terang ini min 3. Berarti ini min 20. Berarti dia adalah 13. Oke, aman ya. Kalau aman ini kita juga masih deret ya, karena deret kan kurang lebih ya gitu-gitu aja ya. Cuma nanti kita perlu, sebetulnya kita perlu mengasah intuisi kita. Ya, monggo nomor 9 teman-teman. Oke, nomor 9 silakan. Oke. Ini nggak usah loncat ya teman-teman semuanya. Di sini itu min 32 min 16 min 8 min 4 min 2. Berarti di sini nanti akan kita bagi 2 bagi 2 bagi 2 bagi 2. Berarti ini nanti adalah berapa dia 42. Oke. Oke, ya Alhamdulillah mulai banyak yang respon ya. Kalau banyak yang respon, Alhamdulillah.
Oke, next kita lanjut ke nomor 10. Ini ada minus 3, 4, 19, 46, 94. Nah, kira-kira gimana nih? Nggak usah lompat ya, nggak usah deret lompat. Tapi coba satu-satu aja. Aku mau ah, bantuin kerja saya. Gitu. Tadi bisa ya buat olahraga. Sekarang nggak bisa. Sekarang malah ada magnet. Ah, oke. Yang lain coba saya sambil nunggu nih. Ya, polanya nggak loncat kok, Anda. Bola. Polanya satu-satu aja. Bola. Namanya Oke, A, ya. A, 179. Ya. Yang lain ada ini lain, ada usulan jawaban lain. Ini enggak apa namanya? Polanya ini adalah 0, 7, 15, 27, 48. Nah, kira-kira kita analisa berlapis ya. Dia kita analisa lapisan dulu. 7, 8, 12, 21, berapa gitu ya. Nah, di sini ternyata ini 1, 4, 9. Oke, ini pasti 16. 21 tambah 16 dia 37, ya kan? 48 tambah 37 dia 85. Berarti nanti 94 tambah 85 dia adalah 179. Oke, jawabannya yang A. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau yang masih miss ya, silakan. Ya, kalau tidak ada berarti saya anggap jelas untuk sampel 10 gitu ya. Kita lanjut ke 11. Ya, silakan. Silakan coba. Ini nggak terlalu sulit kok, tapi bisa. Ya udah ada jawaban, ya D. Cicik yang lain dicek dulu ya. Ya, clue-nya polanya loncat ya, dua larik ya, loncat dua. Cuma nanti pola yang ganjil apa, pola yang genap apa, silakan untuk diidentifikasi. Untuk pola yang udah kelihatan pola apa nih? Pola genap atau yang ganjil? Ini ada jawaban lagi Mbak Amalia Devi D. Yang kelihatan kan ini ya 2 ke 5, 5 ke
8, 8 ke 11, 11 ke 14, 14 ke 17, 17 ke Y, berarti tambah 3 ya, berarti 20. Y-nya nanti 20. Nah, terus yang ganjil gimana nih? Yang ganjil 5 ke 7, 7 ke 12, 12 19. Ya, betul Fibonacci. Ya, nilai awalnya adalah si 5 dan 7, berarti 12 ini adalah 5 ditambah 7. Berarti langsung aja X nanti dia adalah penjumlahan dari 50 dan 8 dan 31 alias 81. D. Gitu ya, teman-teman semuanya ya. Oke, nomor 11 oke, atau mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau ada ditanyain langsung aja. Kita lanjutkan nomor 12 ya, 12 ini pecahan nih. Tapi saya kira nggak terlalu sulit. Malah nggak sulit, ini gampang nih pecah. Jangan tertipu dengan pecahan. Ya, saya kira nggak susah ya, ya. Polanya gimana? Polanya adalah yang atas pembilang sendiri, penyebut sendiri, untuk pembilangnya itu dikali kali 2 ya. Ini kalau kita tulis jadi bentuk seperti ini, 3/10, 6/15, 18/25, 36/40 gitu ya. Untuk ini kan kali 2, kali 3, kemudian ini kali 2. Berarti di sini adalah kali 3. Berarti dia 108. 108 cuma ada di D sama E, kemudian kita cek penyebutnya. Dia 5, 10, 15, kemudian di sini pasti dia akan 20. Dia di sini 108/60. Berarti E. Ya, 108/60. Saya kira udah banyak jawaban yang E, mungkin yang teman-teman yang lain cobalah untuk mengasah intuisinya di 30 detik pertama, udah dapat atau belum gitu ya. Tapi karena itu apa namanya bukti kalau teman-teman sudah mulai banyak berlatih gitu. Nomor 13. Yuk, ini nggak susah banget nih. Silakan nomor 13. Ini buat ini. Ini buat aku. Ini buat aku. Dari tempat pakai laptopmu. Oke, 13 ini jawabannya C ya. Ya, dia adalah pembagian ya, pembagian dengan bilangan negatif ya, ini min 2 bagi min 2 bagi min 3 bagi min 4 bagi min 5 dan dia bagi min 6. Nah, otomatis dia nanti akan dapat min 5. Oke. Oke, saya kira no problem, kita lanjutkan. Nah, yang kosong depannya nih, kira-kira gimana nih nomor 14 ini? Tapi saya kira nggak susah. Silakan. Kita coba, semoga nggak sampai 30 detik dalam percobaan teman-teman. B, oke. Yang lain. Itu yang nomor yang 34 emang positif ya sendiri ya? Nomor berapa?
Kalau 14 itu kan ada angka 34. Itu dia memang positif sendiri ya? Oh, oh keliru dia. Dia minus mestinya. Oh, oke. Ya, mohon maaf ya. Ini ada Oh, typo sedikit minus. Kalau enggak dia enggak berpola nanti. Oke, B 69 polanya min 61 ke min 52 itu adalah 9, 10, 8, 9, 10, 8. Oh, berulang begini ya. Berarti di sini 8. Berarti di sini ada min 69. Oke. Hapusnya gimana? Hapusnya gimana? Oke, kita lanjutkan ke nomor 15. Yo, kira-kira polanya gimana nih? Nomor 15. D ya, cepet banget nih. Ya, sambil tunggu yang lain ya, 30 detik. Semoga teman-teman yang lain juga sudah dapat intuisinya juga ya, apa namanya memang intuitif. Oke, yang lain teman-teman yang lain C, ada yang jawab C, C, ya D, C, ya, ya sambil kita lihat yang lain, ada yang D juga, D lagi, D lagi, Pakai kursi apa? oke, Mau ditulis pakai pensil. oke, D, ya, ya, yang lain, oke, ya, ini sambil kita bahas ya, 2 ke min 1, ini kira-kira, ini loncat atau gimana? Kelihatan loncat ya, min 1 ke min 2, min 2 ke min 3, min 3 ke min 4, dia loncat. Berarti nanti kita cari polanya adalah 2, 9, 28, 65. 2 ke 9, kita punya berapa ini? 7. Bang, ini Pak Dia
Berapa ini? 19. Dia ini adalah 37. Ternyata kok tidak berbentuk ya, tidak berbentuk. Berarti nanti kita cek dengan pola yang lain. Kita coba di sini adalah 1 × 3 + 1. Terus ini adalah 2 × 3 + 1. 3 × 3 + 1. 4 × 3 + 1. Terus kemudian di sini ada pastinya dia akan 5 × 3 + 1. Atau kita bisa dapatkan dia 126. Jadi jawabannya yang D. Jadi pola-pola seperti ini juga harus terpola di dalam diri kita ya. Pola kuadrat, pola pangkat 3, nanti ditambahkan berapa gitu kan juga sebetulnya apa namanya menjadi hal yang apa namanya biasa gitu loh untuk dideret gitu Pak. Bisa jadi polanya nanti lebih crowded misalkan satu pangkat 1 × 3 + 1 kemudian 2 × 4 + 2 gitu kan juga bisa. Jadi nanti perlu diasah lagi untuk intuisinya gitu kan. Karena memang deret bisa suka-suka pembuat soal. Namun kalau diminta bikin soal yang lebih susah pun mungkin ya dengan berbekal hal-hal yang seperti ini, nah polanya mungkin bisa kita tambah misalkan 1 × 3 + 1, terus kemudian di sini 2 × 4 + 2, kemudian di sini 3 × 5 + 3 dan seterusnya. Jadi juga bisa dengan berbekal pengetahuan yang ada di sini loh ya. Nah, teman-teman mungkin bisa sambil pelajari polanya gitu kan. Yang penting ketika mengerjakan deret adalah tetap tenang. Ya betul, menentukan pola pangkat bagi jumlah itu juga penting. Izin Kak, Mm-mm. saya tuh sempat nemu D juga tapi bukan pakai pangkat 3. Oke, gimana? Ini menarik ini. Cari 2 sih. Mm-mm. Kan 2 ke 9 ke 7. Mm-mm. Terus 9 ke 28 19. Ya. 28 ke 65 + 37. Mm-mm. Nah, Ini 7 ke 19 itu kan plus 12. ya, ini berarti 19 ke 37 kan plus 18. mm-mm. Oh, berarti ini 6. Iya. Saya 6 berarti tadi 24. iya tambah 24 jadinya itu tambah 61. Terus ketemunya Mm-mm. 126 juga. Ya, Apa sama. ya? Bisa, Ya boleh. belum Jadi berulang cara ya. seperti ini dan seperti ini, it's okay. Jadi apa namanya? Ya banyak jalan menuju inilah ya, menuju jawaban yang benar gitu lah ya. Tapi kayaknya itu belum berulang atau Kak? Jadinya kurang valid gak sih? Yang 12 ke 18 itu kan belum berulang. 12 ke 18. Ya, itu Iya. biasanya itu kalau dua itu belum bisa kita katakan pola. Jadi paling tidak tuh kalau pola itu bisa kita katakan 3. Jadi memang eh, pola itu kan memang sesuatu yang berulang ya. Paling tidak ya 2 kali berulang ya. Nah, ini kan belum berulang, tapi intuisinya juga sudah bagus ke situ. Ya. Cuma memang perlu ditambah pengetahuan lagi ya untuk yang pangkat-pangkat seperti ini karena kalau yang belum berulang itu takutnya ambigu juga gitu kan. Karena saya juga pernah bertemu soal yang memang kok ini polanya terlalu memaksa. Jadi kesannya itu dia mempersulit si orang yang mengerjakan soal, tapi pada dasarnya yang bermasalah adalah soalnya itu. Jadi soalnya polanya itu belum belum clear polanya itu seperti apa. Gitu. Pernah bertemu dengan soal seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain?
Pola ini melatih apa ya di dunia kerja ya, melatih pola orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya paling tidak melatih kita untuk jadi orang yang tidak pakaian pola. Untuk yang bahasa Jawa mesti tahu ya, pakaian pola itu yang seperti apa ya. Pakaian pola itu kebanyakan ulang. Ya. Kita lanjutkan nomor 16 teman-teman sekalian. Min 4, 5, min 2, min 10, min 7. Nah, Kak, itu memang yang 5-nya positif sendiri. Angka 5. Oke, sebentar saya cek dulu. Angka 5-nya negatif mestinya ini ya, negatif. Negatif. Oke, oke. Kita tunggu yang lain. E, oke, jawabannya pada E. Nah, kira-kira polanya gimana nih? Kalau boleh dibantu. Kira-kira polanya gimana nih? Min 4 ke min 5, dia halo. Yuk, giliran teman-teman yang mencoba untuk kasih ini. Ya, kasih insight. Min 4 ke min 5. Satu. 1, terus ini Kak, 1 atau min 1? 1. Atau min 1 yang betul? Bukannya Tadi min 1 ya, Kak? Bukan min min 1. 1. Oke, yes. Iya, karena kan tadi Kakak Sorry. bilang min itu min 5, bukan Ya. positif 5. Jadi kan dia mundur ya. Minus 1. Kemudian di situ 3. Terus ke sini. Min 2 ke min 10. Min Min 11, 3. positif 3, Kak. Minus Ini. 1. Ya, ini positif 3. Terus min 2 ke min 10. Min 8. Min 8. Terus Positif 3. positif 3. Terus ini ke sini. Ini dulu, Kak. Ayo, gimana tuh? Min 1, 3, min 8, Min 1, 3. 3, min 8, 3. Itu Tambah udah ada polanya 4, belum itu? Min 15 bukan? 11. Min Min 15 bukan? 15. Nah, itu min 15 dari ini ya. Berarti dia ini 7. Maaf.
min 7, berarti ini min 7 juga, berarti dia min 15. Gitu. Iya, Kak. Tapi min 7 ke min 15 dapatnya Iya, berapa? nggak dapet, Kak. Iya, nggak Minus dapat ya. 22. Oke. Ini juga agak miss sepertinya. Ini kita skip dulu. Nanti mungkin ada teman yang bisa menyelesaikan. Tapi tanggung nih sebetulnya. Min 15. Min 15 berarti min 22. Ini kan nggak ada ya. 11. Mm-mm. Kak, tunggu dulu. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2 tambah 1, min 2 pangkat 3, min 2 pangkat 4. 4 kali 4, 16, 16, 17. 17. Oke, ini bisa kita skip dulu ya. Ini kayaknya juga soalnya juga mungkin antara tipe atau bagaimana nanti bisa kita clearkan lagi. Nomor 17, yuk gimana nih kira-kira nomor 17? Nih, jawabannya berapa nih yang 17? Ada jawaban D? Polanya kira-kira berapa larik nih? Agak ambigu antara C sama D. Oke. Nah, kalau polanya yang saya ini ya, yang saya anut ya, polanya itu kan kita lihat dulu karena dia loncat ya. Di sini saya ambilnya loncat 3, 2 ke 4, 4 ke 6, dia kan 2, 2. Otomatis sebelumnya nanti dia akan si 6 nanti dia akan loncat ke sini, dia juga akan loncatnya ke sini. Berarti kan nanti 3 ke minus 3 dia adalah min 6, dia adalah 9. Nah, berarti polanya yang perlu kita identifikasi adalah 4 ke sesuatu, sesuatu ke berapa? 10. Nah, perlu 6 kita mungkin hmm? tambah 2.
4 ke sesuatu, sesuatu ke 10. 4 titik 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 10. Yang memungkinkan apa nih kira-kira? 4 bla 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 10 gitu kan. Sebetulnya sih memang agak ambigu karena antara C dan D bisa gitu kan. Cuma di sini kan kalau kita cari pola tengahnya gitu ya. Pola tengahnya berarti kan kita ambil 7. 7. Berarti ini 3, ini 3. Berarti D. Kalau kita ambil 5, berarti kan nanti 4, 5, 10. Nah, ini polanya juga agak, ini juga perlu kita pertanyakan lagi. Ini 1, kok ini 5, gitu kan. Terus ininya berapa? Gitu. Ini apakah nanti takutnya nggak makin kompleks gitu kan. Tuh. Itu nanti jawabannya yang D ya, untuk soal yang ini. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini, nomor 17. Kak, kalau nomor 17 jawabannya D, itu loncat 2. Nomor 13. Loncatnya 3 malah. Eh, iya maksudnya, iya 3. Yang dilatih Oh, 2. Itu loncatnya 3. dari 4, bla bla bla, jadi Mm-mm. 10. Itu Mm-mm. apakah berarti sudah bisa dianggap berulang? Kan itu yang tengah belum diberitahu. Nah, itu dia. Makanya kan kita masih harus menganalisa 5, apa namanya, menganalisa antara 5 atau 7 kan. Karena dia kan 4 bla 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 10. Ketika kita punya 4 bla 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 10 kan berarti dia di antara 4 sama 10. Karena dia logikanya dia kan bertambah. Dia kan bertambah. Nah, ini memang Iya. yang hal-hal yang seperti ini memang perlu kita hati-hati juga karena memang terkadang pemikiran kita dengan pemikiran pembuat soal memang ya memang agak perlu kita tebak-tebak untuk apa namanya kemauan dari si pembuat soalnya juga gitu. Karena kan tapi kalau misalkan kita pilih 5 lah itu polanya bagaimana gitu kan Mas. Belum ada polanya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pilih 7, oh bisa kita dapat nih polanya kan minimal 2, minimal 2 dua kali jalan dia selisihnya 3 sama 3 kalau yang D. Cuma kalau yang 5 itu habis 1 selisihnya habis 1 kok 5. Nah, ketika habis 1 kok 5 loh dia dasarnya untuk jadi pola apa gitu. Itu kan lebih lebih tidak jelas lagi kan daripada 3 sama 3. Ya, Pak, paham. Terima kasih. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Oke, nah ini kalau beda pendapat seperti ini agak seru nih. Kira-kira yang C kenapa nih? Yang C, apakah ada argumen tertentu gitu? Atau mungkin polanya ternyata dapat pola yang enggak loncat 3 atau mungkin dapat pola yang lain mungkin Kak Puspita mungkin bisa dibantu jelasin. Enggak sih Kak, nebak aja nih Kak, 4 ke, misalnya di situ 5 kan, baru 5 ke 10 kan, itu pasti 5 kali 2 Kak. Nebak aja sih Oh, Kak. Iya. oh, lah itu kan ini Tapi kan kayaknya Kak, dia tingkat 3 Kak. Iya. soalnya kan di sini kan udah ini kan kita gambarkan. Nah, kita gambarkan agak agak ambigu juga kalau misal di sini isinya 5, nanti kan selisihnya ke sini 1, ke sini 5. Nah, kalau dikali kan juga 4 ke 5 itu dikali berapa gitu kan. Kan enggak ini kan enggak ada dasarnya kan 4 ke 5 itu dikali berapa gitu kan. Kalau 5 ke 10 dia nanti akan dikali 2 gitu kan. Nah, cuma kalau polanya perkalian berarti 4 ke 5 nanti 4-nya kok dikali berapa biar bisa jadi 5 gitu kan. Nah, jadi nanti kita cari untuk polanya yang ini aja, yang memungkinkan aja, yang paling memungkinkan ya 3, yang 3, 3, 3. Karena ini kan sudah jelas kalau 3 sama 3 berarti polanya konstan 3 gitu kan. Nah, kalau yang ini polanya belum tentu. 1 dan 5 kita bisa ambil apa gitu. Itu sih, ya. Mungkin kalau ada masukan yang lain, Makasih Kak. mm-mm. Ada masukan yang lain, silakan. Nah, next nih 18. Kita ada soal darat ada berapa ya? Ada 20.
Silakan 18. Loncat 2 aja sih. Nggak sulit kok. 30 detik. Ya, 30 detik. C, oke. Polanya. Yuk, loncatnya gimana? Kalau yang sudah jelas itu kan yang min 1 ke 1, ini ke sini kan ini jelas dikali min 1, kali min 1, kali min 1. Lah yang ini, ah, gimana nih ini? Kok jadi merah sih? Oke, 3, min 5, 7, min berapa? Min 3 9, plus ya 7 kan? min 9, Min Kak. 9, Min 1. ya berarti min 1. Oke. It's oke ya. Ya, yang seperti ini memang yang udah mulai mudah. Kalau yang ini udah mulai mudah berarti nanti siap untuk yang lebih wow lagi. Tapi jangan terlalu dihabiskan waktunya kalau ternyata polanya tidak belum dapat gitu ya. Sisanya kalau apa namanya waktunya mulai habis ya bisa di apa namanya pasrah, bisa pasrah aja. Kak, maaf Kak. Ah, Kok saya dapatnya A ya Kak? oke. Iya. Saya ini pakai berurut Kak, tidak lompat. Nah, kalau urut gimana tuh polanya? Dia akan ini Kak, ada nanti kekurangan, penjumlahan. Mhm. Kayaknya saya keliru deh Kak. Tunggu dulu Kak. Kalau Ya, polanya berarti 3 min 1 ini kan berarti dia berapa? Min 4. Min 4 plus 7 plus 7, min 5. Terus min di situ kali 1 Kak. kali 1. Kali Terus 1. Terus dikurang 2, tambah 9, kurang 7. nah ini polanya apa nih? Belum berpola ini. Jadi kalau belum berpola seperti ini ya cek dulu bawahnya. Dia lah double nggak? Misalkan ini eh, min 11 apa plus 11, min 12. Nah, ini terus minus ke kali ini apa nih gitu kan. Jadi kita perlu mempertanyakan ini ngapain ini gitu kan. Ini ngapain. Jadi kalau sudah ada pertanyaan kita cari pola yang lain. Oke Kak, thank you Kak penjelasannya. Ya, ya. Jadi ini saya hapus saja ya. Jadi nanti insya Allah ini tak bagikan. Saya bagikan di grup ya, termasuk rekamannya. Oke. 2 soal lagi ya. Saya kira ini nomor 19 ya. Silakan. Kak, maaf itu yang angka 2 memang betul 2 ya? Positif 2 sendiri. Maksudnya dia positif sendiri. Iya, benar. Oke.
Nggak masuk masuknya adanya. Oke, jawabannya E. Kak, 33. Ya, polanya ada kesulitan Tambah nggak? 2 tingkat ya? Ya, ini plus 4, plus 4 7, plus 7 plus 16. plus 16, plus 19, 28. Nah, ini kan berarti di sini 3, 9, 3, 9. Oh, ini pas 3, 31, di 33. Dapat ya, 33. Oke, soal terakhir nih, 20. Nah, ini 20. Oke, 20. C. Ya, C. Yang lain jawabannya? Nah, dua. Oh, kenapa nggak enak abang buang? Abang, yang mana abang yang ngerti judulnya? Oke, nomor 20 jawabannya, oh udah banyak nih yang C. Jelas ya? Loncat kali 1 kali min 1 ya. Di sini berarti loncatnya adalah plus 2, di sini plus 4. Oh, dapat nih berarti di sini plus 8. Plus 8 berarti dia adalah 7. Oke, 7. Ya, ini untuk deret. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, Alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini aljabar ya. Tapi semoga nggak susah kok ini. Ya, kalau kita punya seperti ini, enaknya kita apain dulu? Kita samain aja ya, mau pecahan, mau desimal atau mau persen ya, mau apa namanya? Kita bikin jadi apa namanya? Pecahan ya. Kalau kita bikin jadi pecahan berarti kalau kita pecahan berarti Berarti dijadikan pecahan yang paling sederhana mungkin, Kak? ya jadikan yang paling sederhana gitu ya 0,4% ya. Kalau 0,4% itu pertama ya 0,4% itu kan adalah 0,4 dibagi 100 ya. 0,4 dibagi 100 atau bisa kita tulis jadi 0,004 ya. Ini kita satu-satu dulu, kita gini dulu, kita selesaikan satu-satu dulu. 0,004 kali 2,5 berarti dia jadinya nanti 0,004 kali 25 dia 2,5 sorry dia akan jadi 0,01. Terus kemudian kita punya di sini 6,25
dia pangkat min 1 lagi gitu kan. Dan kita juga dia udah punya dikalikan langsung dengan 0,05 gitu ya. Langsung aja di sini. Berarti kalau 6,25% kita punya di sini adalah seper itu karena dia pangkat min 1 ya teman-teman ya. Di sini jadi 0,0625. Ya, terus kemudian dikali 0,05. Nah, terus ya ini kira-kira pasti akan sungguh-sungguh menyulitkan gitu ya, sungguh-sungguh menyulitkan. Ini boleh kita tuliskan 6,25% itu kan sama aja 6,25 per 100. Jadi di sini bolehlah kita tulis jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa Kak? 1, 2, 3, 4, 10.000 per 625 dikali 0,05. Nah, kira-kira 10.000 dibagi 625 berapa nih? Mumpung masih pakai kalkulator, kita cek ya. Kita cek 10.000 bagi 625. 16, kita dapatkan 16, berarti di sini adalah 16 dikali 0,05. Berarti kita dapatkan 16 ya 0,05 adalah 0,8. Berarti nanti pembilangnya kita dapatkan adalah 0,01 ditambah 0,8 ya. Kemudian penyebutnya yang 0,5 tetap, terus kemudian dikalikan dengan akar 0,25. 0,25 akar dari 0,25 adalah 0,5. Ya, akar dari 0,25 itu adalah 0,5 ya, teman-teman. Jadi nanti di sini kita peroleh 0,81 per 0,25. Nah, 0,81 per 0,25 untuk opsinya sendiri itu kan ada 3,20, 3,24, 3,40 dan sebagainya. Nah, di situ yang jelas kita tidak mungkin jadi bulat ya, tidak mungkin jadi bulat, jadi opsi 4 dan 8 kita eliminasi gitu ya. 0,81 per 0,25 atau bisa juga kita pakai trik kalau dibagi 0,25 sama aja dia dikali 4. Berarti ini sama aja 0,81 dikali 4 kita peroleh 3,24. Jawabannya adalah yang B. Triknya seperti itu. Sedikit trik aja ya, triknya kalau dibagi 0,25 dia sama aja dikali 4. Ya, ini perlu ini aja. Tetap perlu latihan kuncinya teman-teman ya. Perlu latihan. Jadi teman-teman tetap perlu latihan. Ada yang mau ditanyain untuk yang ini? Ini saya nomorin nomor 9 ya. Bagian mana yang belum clear? Bagian mengubah pecahan atau mengubah apa? Tapi kalau full yang nggak ngerti nanti bisa disimak rekaman atau di cara-cara tanya. Clear ya? Kalau clear kita lanjutkan. Ini aljabar juga dia menentukan variabel ya, menentukan nilai A, B. Kalau kita punya seperti ini ya kita ingat-ingat kembali ya teman-teman ya. Kita ingat kembali bahwasanya kalau kita punya akar A min B itu adalah 5. 2 pangkat A dikali 4 pangkat B adalah 2 pangkat 43. Nah, di sini berarti kita punya sama aja kalau akar A min B 5, berarti A min B kita punya adalah 25. Ya.
Terus kemudian berbekal persamaan yang kedua, kita kan punya 2 pangkat A kali 4 pangkat B itu adalah 2 pangkat 43. Kita tahu bahwa 4 itu adalah 2 pangkat 2, berarti kita punya 2 pangkat 2B itu adalah 2 pangkat 43. Dengan sifat perkalian kita punya di sini 2 pangkat A plus 2B. Ini adalah 2 pangkat 43. Sifatnya tak taruh di atas. Sifatnya kalau kita punya ini ya, apa namanya, bilangan X pangkat A kali X pangkat B nanti adalah X pangkat A plus B. Ini. Nah, kemudian kita peroleh di sini A plus 2B itu adalah 43. Nah, kita gunakan eliminasi atau substitusi juga boleh ya. A plus 2B itu adalah 43. Saya punya A min B adalah 25. Berarti kita hilangkan dulu A-nya, berarti kita kurangi, berarti 2B min B itu adalah 3B, berarti 43 dikurangi 25 itu adalah 18, B-nya adalah 6. Kalau kita punya B-nya 6 berarti A min B. Kalau kita punya A min B 25 berarti A min 6 adalah 25, berarti A-nya adalah 31. Jadi kita peroleh A plus B itu adalah 31 plus 6. Dia adalah 37. C. Oke, bisa ya C. Nah, ini juga aneh ya, masih ada apa namanya? 10 ya, 10. Nomor 10 ini. Tapi perhitungan biasa tinggal kita jadikan pecahan saja. Oke. Nah, kita lanjutin ya Mentimeter tadi ada satu yang terakhir, ada satu quiz yang terakhir. Ini saya exit full screen coba. Masih pada bisa masuk nggak ini? Oke, saya copyin yang baru ya. Copy nggak baru sih, saya copyin lagi. Ya, ini pertanyaan terakhir. Apa kendala terbesar kamu dalam belajar TBS ya, kira-kira? Apa sih kendala teman-teman dalam belajar TBS? Kecukupan data, ini materinya ya. Kalau kendala-kendala yang lain, misalkan apa waktu atau gimana, nggak sempat belajar gitu kan, soalnya makin susah gitu kan. Ya, soalnya makin susah ya, makin kesini kayaknya apa sih? Ya, kerja. Nah, ini juga ya, sebagai apa namanya, soal makin susah, malas, lelah ya. Tapi kayaknya belum ada yang nggak ada ini ya, nggak ada kurangnya mentorship itu nggak ada ya. Waktu belajar, waktu belajar, gitu. Waktu belajar soal makin susah. Semua TBS milik Allah ya, betul. Bagi waktu dan semangat menurun ya, kalau bagi yang semangatnya menurun, teman-teman bisa ini ya, disiasati dengan ya nggak tiap hari lah mikirin TBS, jadi bisa diselang-seling, kadang healing-healing bentar-bentar tapi jangan sampai hilang gitu, serasa mulai dari nol ya.
Malas melawan rasa malas, kurangnya teman diskusi. Biasanya kalau teman diskusi cukup yang kecil-kecil aja gitu kan, berapa gitu, asal waktunya cocok. Karena memang yang paling susah itu adalah kita mencocokkan waktu gitu. Suka ngeblank ya, tetap tetap tenang ya teman-teman, suka ngeblank itu. Jadi tetap teman-teman itu jangan sampai terlalu tegang gitu. Tetap sisakan waktu, sisakan ruang untuk relax gitu ya, relax. OVT lihat anak LOA mockup ya, ya mau gimana lagi, jadwalnya aja yang mau yang LOA maju gitu, mau gimana lagi, biasanya juga nggak gitu ya. Biasanya juga semua bareng. Butuh mentor yang seru kayak saya biasa aja sih, saya nggak terlalu seru-seru banget. Nanti mentor yang lain kan juga banyak yang seru ya, insya Allah ya. Masih kesusahan sama deret, wah ini deretnya kalau juga polanya juga di luar Nurul juga, mungkin saya juga kesulitan gitu kan ya. Tuh. Udah berumur lah, ini yang udah berumur, umurnya berapa deh? Lelah ya, lelah, 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 lelah. Ini kayaknya lelah yang paling ini ya. Ya ingat ya bahwa nanti semoga lelah kita menjadi lillah ya. Ya, semoga lelah kita menjadi lillah. Jadi teman-teman jangan sampai turun semangat ya. Ingat kenapa kita memulai ya. Mau belajar diganggu anak. Nah, ini saya ngajar juga tadi diganggu anak. Ya sama-sama ya, sama Prof. Lunya saya ngajar juga diganggu anak ya. Semua TPS milik Allah, yes. Memang ya, luar biasa. Deret jangan buat trauma ya. Lapar kerja waktu belajar karena nyambi, kerja ujian ya uang ya, memang kadang inilah hidup di ini ya, di dunia ya, pasti ada ujiannya. Dan bagaimana kita ini ya, kita menghadapinya gitu ya teman-teman ya. Nggak ada support system nih, kenapa nih nggak ada support system, kasihan amat nggak ada support system. Support system terbaik adalah diri kita sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita nggak berjuang buat kita sendiri, ya siapa yang mau memperjuangkan diri kita gitu loh ya. Ya tetap kita harus ada ruang untuk memperhatikan diri kita sendiri ya, jangan sampai kita terlalu banyak memikirkan orang lain gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap harus sudah kepala tiga. Halo, saya juga udah kepala tiga nih ya. Saya juga udah kepala tiga. Tapi waktu kemarin ikut PIB pun kayaknya juga sudah kepala tiga. Waktu belajar sambil kerja enggak apa-apa ya. Semoga lelah kita menjadi lelah. Oke teman-teman, karena sudah jam 9 juga ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di pertemuan pada malam hari ini. Ya kurang dari saya jika banyak kurangnya atau masih buat teman-teman juga masih uh, kurang banyak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan semoga teman-teman yang di sini mendapat hasil yang terbaik ya teman-teman. Memang apa namanya, semoga dengan antusiasme teman-teman yang di sini teman-teman bisa mendapat hasil yang terbaik ya, karena yang terbaik menurut Allah insya Allah nanti pasti akan yang terbaik menurut untuk kita gitu ya. Semoga teman-teman sukses selalu baik di jalur ini maupun jalur yang lain, tapi semoga doa saya teman-teman di jalur yang ini, jalur TPS di LPDP, semoga nanti bisa lanjut sampai tahap wawancara dan mungkin sampai tahap apa namanya, tahap lolos ya, lolos sampai akhir ya. Oke. Kak, maaf izin Mm-mm. sebut tampilkan slide nomor terakhir. Ya, yang nomor Ya, berapa? tadi nomor terakhir. Ya.
Yang ini, sebelah sini. Oh, ya memang itu apa yang itu sudah nomor terakhir, Kak? Oh, yang ini. Berarti itu memang belum dibahas ya? Iya, memang belum dibahas. Ini dilanjutkan teman-teman sendiri aja. Ini campur sih antara apa namanya pecahan sama eksponen. Ya memang luar biasa ini soalnya. Jadi bisa teman-teman kulik ya. Nanti bisa di-share di grup. Ya hasilnya seperti apa. Ya, Hmm. jangan keburu pakai AI ya teman-teman. Sekarang memang kalau pakai AI memang cepet banget itu. Cuma karena kan nanti teman-teman nggak bakal bisa pakai AI untuk di saat ujian langsung gitu kan. Nanti tadi teman-teman cobalah untuk dikerjakan secara mandiri gitu kan. Nanti dapatnya gimana, hasil coret-coretannya gimana gitu kan. Sama nggak sih dengan ini? Di grup dibuka nggak sih ini akses ini chatnya? Kayaknya enggak ya. Kalau nggak dibuka nanti mungkin bisa di Dibuka, ini Kak. dibuka ya. Ya kalau dibuka Iya, Kak. nanti bisa disampaikan di grup jawabannya. Ya siapa udah dapat gitu kan nanti jawabannya apa gitu. Ya buat biar grupnya rame aja. Terus kemudian sekalian saya sampaikan juga karena apa namanya PIC tryout-nya juga saya. Nanti tryoutnya insya Allah kita buka besok ya mulai besok. Cuma jamnya jam berapa nanti belum tahu ya. Nanti kita buka kurang lebih 3 hari ya 3 sampai 4 hari ya 3 sampai 4 hari. Pengennya sih saya agak lama gitu buka tryoutnya gitu biar kadang-kadang tuh teman-teman tuh mungkin kendalanya kan waktu ya waktunya tipis waktunya mepet jadi teman-teman tak kasih waktu lebih nanti tapi nanti saya tak nanya dulu sama pihak Leto nanti bisa tak kasih lebih enggak itu kan nanti di record aman dengan akun saya yang satunya jadi saya tuh tadi itu mau pakai satu device aja tapi kok suaranya nggak masuk akhirnya saya pakai 2 device biar suaranya masuk cuma kenapa ya kok yang device yang ini nggak mau masuk gitu suaranya juga nggak terlalu jelas tapi ya nanti info TO nanti kita akan share di grup. Jadi teman-teman semuanya tidak usah khawatir nanti TO-nya biasanya kalau kita dengan Leto itu 3 hari nanti teman-teman ya tak kasih lebih lah nanti siapa tahu teman-teman ada yang belum sempat apalagi kerja teman-teman kalau Jumat sampai Jumat itu ya penuh jadwalnya gitu kan. TO kemarin nggak ada pembahasannya. TO yang mana ya? Ya TO yang mana ya nanti bisa di ya kalau materi insya Allah nanti saya share di grup ya. Jadi saya kasih apa namanya saya masukkan grup ini. Bentar. Jadi saya stop share ya teman-teman semuanya dan ini nanti saya apa namanya saya share di grup. Oke teman-teman semuanya untuk kelas pada malam hari ini terima kasih sekali sudah berkenan hadir di kelas hari ini. Kita akhiri teman-teman semuanya dengan Alhamdulillah yang Muslim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga antusiasme berbuah hasil. Semoga sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf, tadi boleh diulang yang deret segitiga Pascal tadi? Oh itu nanti tak ini aja tak tambahin aja ya. Tadi kita belum latihan segitiga Pascal ya? Nanti tak tambahin aja nanti untuk apa namanya untuk polanya. Tak tambahin di ini aja di grup nanti. Apa tadi n kuadrat min 1? Ya, tapi kayaknya tadi juga ada kekeliruan sih. Cuma nanti saya cek lagi. Oke, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman semua, selamat malam, selamat beristirahat. Bisa digunakan waktunya beristirahat, karena istirahat salah satu senjata kita semua. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.